Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan November 2025 untuk zodiak Scorpio. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio 2025. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat Scorpio langsung aja di kartu yang pertama. Oke, yang pertama di sini Scorpio ya, adanya peristiwa tentang fokus. Sepertinya kalau aku lihat di awal bulan November adanya hal-hal yang kamu fokuskan ya. Entah itu fokus ke keluarga, fokus ke pasangan, fokus ke masalah uang ya, fokus ke percintaan atau fokus ke kerjaan. Tapi nanti kita lihat di klarifikasinya ya, detailnya ke arah mana sih, fokus yang seperti apa sih Scorpio ini gitu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan pemurnian. Pemurnian, mungkin hatimu, perasaanmu yang perlu dimurnikan, bisa ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan dualitas. Dualitas ini dua sisi di dalam diri kita ya. Ada sisi gelap dan sisi terang nantinya. Di sini yang akan saling ginilah, gitu, saling menguat gitu, ya. Itu terjadi dualitas di sini. Nanti kita lihat kira-kira kamu ini dualitasnya mengarah kemana nih ya, dan kenapa gitu ya. Terus yang keempat di sini Scorpio juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fungsi afeksi ya, rasa kasih sayang, rasa dikasihi di sini, dipedulikan, diperhatikan. Ini bisa vice versa juga teman-teman ya, energinya bisa kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap dirimu. Seperti itu. Ada suara teman-teman, suara serak ya. Jadi intinya gitu tuh, sehingga apapun hasil dari fungsi afeksi yang berjalan, yang terjadi peristiwanya di awal November ini akan membuat salah satu pihak, baik kamu atau pihak lain yang kamu perhatikan atau memperhatikan kamu, menyayangi kamu gitu ya, jadi berkaca diri kayak, pantaskah aku diperlakukan seperti ini gitu ya, pantaskah aku berbuat seperti ini atau menerima semua ini, kayak gitu. Oke. Tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya Scorpio di sini, tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungan kamu ya di awal bulan November. Itu ada di angka 35, 41, 27 dan 12. Teman-teman, coba langsung aja kita klarifikasi ya Scorpio. Oke, yang pertama di sini adanya peristiwa tentang fokus ya. Tentangnya dua kali nggak tuh? Aduh, sorry aku belibet banget ngomongnya. Di sini fokus apa sih peristiwa Scorpio yang memfokuskan diri ini, Kak? Kemana dia memfokuskan diri Scorpio? Ternyata terhadap kesedihan. Aku nggak tahu maksudnya kamu sedih karena apa gitu ya di awal November ini. Tapi ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi sedih. Dan yang kamu fokuskan peristiwanya di sini tentang kesedihan tersebut. Kesedihan atau juga bisa hal-hal yang bikin hati kamu, perasaan kamu jadi nggak happy ya. Atau di sini adanya hal-hal negatif yang terjadi. Contoh paling kecil hal negatif thinking kita. Dan kamu seperti kehilangan pandangan positif kamu terhadap suatu hal ataupun seseorang ya di awal November ini, dan kamu memfokuskan diri ke sana. Mungkin bertanya-tanya kali ya, kayak mencari tahu bahwa apa sih yang bikin aku jadi negative thinking terhadap sesuatu ini atau orang ini ya, kayak apa sih yang ngebuat aku jadi kehilangan ya kayak pandangan positif gitu
terhadap apa yang udah dia lakukan selama ini kah, atau ini memang hanya sekedar perasaan benci kah? Kayak aku membenci perbuatannya, kelakuannya, atau orangnya sih sebenarnya. Jadi memfokuskan diri ya, bikin sedih memang, cuma ya gimana ya, aku ngelihatnya kayak kamu fokus kepada kesedihan tersebut masalahnya gitu. Terus yang kedua di sini terkait dengan pemurnian. Apa yang coba kamu murnikan di awal November ini? Kalau aku lihat sih apa yang kamu coba murnikan di sini ini lebih tentang kepada dirimu ya, hal-hal yang menjadi impiannya kamu. Terus juga kalau aku lihat di sini apa yang coba kamu akan murnikan ini adalah tentang ilusi-ilusi ataupun imajinasi yang selama ini ada di kepalamu akan suatu masalah. Itu yang istilah kata tuh kamu coba murnikan, coba balik ke kesetelan awal pemikirannya kamu gitu ya, agar tidak terlalu berilusi atau terlalu banyak berimajinasi akan suatu permasalahan. Karena kalau aku sih taunya bahwa Scorpio orangnya realistis, jadi istilah kata kita nggak perlu bayangin sesuatu yang di luar bukan di luar nalar, di luar realita lah gitu. Nggak perlu terlalu banyak imajinasi untuk ini itu apa. Kalau ada hal-hal yang terlalu apa ya, imajinasinya udah kelewat batas atau mengarah kepada ilusi sesaat, itu harus dimurnikan lah gitu ya. Dan kamu akan mengalami peristiwa ini di awal November. Terus yang ketiga di sini peristiwanya lagi nih tentang dualitas. Kamu juga akan mengalami dualitas di bulan November ini, di awal terutama teman-teman ya. Dualitas yang dimana terkadang ingin melupakan masa lalu, tapi terkadang juga masa lalu ini ketika coba dilupakan ya, kamu sulit untuk pergi dari itu semua karena masih adanya penyesalan dan penolakan. Penolakannya seperti apa kak? Kayak kenapa ya ini terjadi sama aku? Kenapa harus ke aku ini semua terjadinya? Stuck di masa lalu. Di satu sisi ingin melupakan masa lalu, tapi ketika mencoba untuk melupakan malah semakin keinget gitu, karena penyesalannya masih ada ternyata. Terus yang keempat di sini Scorpio juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan afeksi, fungsi kasih sayang ya. Dan kalau aku lihat di sini apapun ya tentang afeksi ini, aku lihat ada sesuatu yang menurut kamu over ya, tentang kasih sayang ataupun perhatian udah kelewat batas gitu. Atau bisa jadi kayak gini, ini bisa kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap dirimu ya, karena vice versa teman-teman ya. Ada kasih sayang yang kamu sekiranya merasakan ini over untuk dilakukan gitu, untuk diberi gitu, sementara apa yang didapatkan timbal balik dari kasih sayang itu semua mungkin kurang, nggak ada. Contoh, mungkin kamu udah memberikan kasih sayang terhadap seseorang tapi nggak dapat feedback gitu, dan over menurut kamu ya, ini semua udah terlalu berlebihan. Ketika aku udah berusaha buat menyayangi dia, dianya di sini nggak yang istilahnya menghargai apa yang sudah aku berikan tentang kasih sayang ini. Nah kayak gitu kira-kira. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu Scorpio di awal bulan November, ada Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Scorpio bisa, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 35, 41, 27, dan 12. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.